Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Bayu Sujatmiko. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik anak-anak, materi kali ini banyak sekali bacaan yang harus kita simak bersama-sama ya. Perhatikan dengan seksama. Pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map berikut ini. Lalu, jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Mind map pada bacaan Dayu dan ikan hias. Ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa jenis ikan yang dipiara? Di mana ikan hias itu dipiara? Kapan akuarium dibersihkan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Kapan ikan hias itu diberi makan? Dan siapa yang memelihara ikan hias? Baik anak-anak, 6 pertanyaan tersebut dijawab dan diserahkan ke Pak Bayu seperti biasanya. Perlu diingat, untuk membuat peta pikiran atau mind map tidak harus berupa pertanyaan. Bisa juga berupa konsep-konsep yang harus kita ingat nantinya, ya. Baik anak-anak, sekarang kita membahas pelajaran IPA. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau disebut dengan vermes. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing, terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen.
Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nomor 2. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau disebut dengan insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Perhatikan gambar yang ada di samping. Ada spirakel toraks dan ada spirakel abdomen. Udara akan dibuang melalui spirakel tersebut. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau disebut dengan Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Baik anak-anak, coba sekarang perhatikan organ pernapasan pada ikan. Anatomi insang itu terdiri dari lengkung insang dan operculum. Saat aliran air masuk, disitulah operculum berfungsi sebagai tutup buka insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan.
Coba Nana perhatikan dengan seksama. Pada gambar kiri di atas, ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Pada gambar sebelah kanan di atas, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan. Memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kecil halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau disebut dengan aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghisap udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara.
Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Baik anak-anak, sekarang kita coba perhatikan gambar sistem pernafasan pada burung. Pada saat udara masuk melalui trakea, udara akan disimpan ke dalam kantong udara posterior. Inilah proses inhalasi. Kantong udara terisi. Istilah inhalasi disebut juga dengan inspirasi. Sebaliknya, ekshalasi pada saat kantong udara kosong, paru-paru penuh. Istilah ekshalasi disebut juga dengan ekspirasi. Bagaimana anak? Tahu kan perbedaan antara inhalasi dan ekshalasi? Yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Coba kita perhatikan gambar kuda. Bagaimana proses pernafasan pada hewan kuda? Kuda hampir sama dengan manusia. Udara masuk melalui hidung, diteruskan ke trakea, batang tenggorokan. Selanjutnya menuju ke paru-paru. Dari sinilah udara akan diproses, akan diikat, dan akan dipisahkan antara oksigen dan karbon dioksida. Mengenai pembuluh arteri, alveoli, vena, dan bronkiolus akan Bapak terangkan di lain waktu. Baik anak-anak, menarik bukan? Nah, sebelum kita akhiri, ada tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Istilahnya disebut dengan mind map. Ada 7 organ pernapasan yang perlu kalian buat. Pertama, organ pernapasan cacing tanah. Kedua, organ pernapasan ikan.
ketiga, serangga, 4, amfibi, 5, reptil, 6, burung, dan yang terakhir, mamalia. Baik anak-anak, sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tingkatkan prestasimu.